Allah memuliakan seorang hamba, diberinya karamah. Kalau kepada seorang nabi, mukjizat. Kalau kepada seorang wali yang dia pilih, karamah. Qala al-ustaz, qala al-musannif rahimahullah. Penulis kitab ini bernama Imam Abdul Qasim Abdul Karim Ibnu Hawazin Al-Qushairi berkata, zuhurul karamati 'alal awliya'i jaizun. Munculnya, wujudnya, adanya karamah bagi seorang wali, hukumnya jaiz. Hukumnya jaiz. Boleh. Ada wajib, ada mustahil, ada jaiz. Maka hukumnya jaiz. Wa dalil ala jawazihi, dalilnya annahu amrun mauhumun hudutsuhu fil aqli, bahwa karamah itu adalah sesuatu yang mungkin terjadi menurut akal. La yuaddi husuluhu ila raf'i aslin min usul. Kalau karamah itu terjadi, maka dia tidak merubah satu dasar agama Islam. Terjadi karamah pada seorang wali, apakah itu merubah dasar-dasar fondasi inti ajaran Islam? Tidak. Ada seorang wali yang tiba-tiba berjalan di atas air, terbang di atas awan. Apakah berubah dasar? Tidak. Seandainya dapat merubah dasar fondasi dari agama Islam, maka karamah itu tidak boleh, mustahil. Tapi ini tidak, maka hukumnya jaiz. Fawajibun wasfuhu subhanahu bil qudrati ala ijadihi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala kemampuannya, kuasanya, maka Allah bisa mewujudkan, memunculkan sesuatu yang tidak bisa menurut akal manusia biasa. Khawariqul lil adah, sesuatu yang di luar kebiasaan. Wa idza wajaba kaunuhu maqduran lillah, jika karamah itu merupakan sesuatu yang wajib. Wajib maksudnya di sini bukan wajib dalam fikih. Maksudnya Allah Ta'ala kuasa membuat, menciptakan, mewujudkan sesuatu. Fala syai'a yamna'u jawaza husulihi, maka tidak ada yang mencegah hukumnya boleh, bisa terjadi. Tak ada yang bisa mencegahnya, karena Allah itu maha kuasa. Kalau diberikannya kepada seorang hamba, maka tak ada yang bisa menghalangnya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Untuk apa munculnya karamah kepada bagi seorang wali? Wa zuhurul karamati alamatu sidqi man zaharat alaihi fi ahwalihi. Munculnya karamah pada diri seorang wali merupakan tanda kebenarannya, bahwa wali itu benar, bukan penipu, bukan pembohong. Man zaharat alaihi fi ahwalihi, orang yang diberikan Allah suatu maqam tertentu. Maqam hasil usaha dia, ahwal atau hal adalah pemberian Allah, anugerah yang diberikan Allah kepada dia. Itu si fulan itu diberikan Allah hal itu, suatu kondisi, buah dari prestasi riyadhah dia, diberikan Allah hal. Orang nggak percaya, mana buktinya? Ada beberapa karamah dia. Faman lam yakun sadiqan, siapa yang tidak benar, tukang tipu, mengada-ngada, fazuhuru misliha alaihi la yajuzu, maka munculnya karamah itu tidak mungkin. Tapi dia bisa buat-buat begini, berarti sihir, berarti dia berkawan dengan jin, berarti dia berteman dengan setan, bukan datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Walladhi yadullu alaihi, dalilnya alaihi anna ta'rifal qadimi subhanahu iyana, Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan kita kepada kita tentang karamah, hatta nufarriqa baina man kana sadiqan fi ahwalihi. Dengan karamah itulah kita bisa membedakan siapa yang benar, bahwa dia punya hal, wa baina man huwa mubtilun min tariqil istidlali amrun mauhumun, antara orang yang shadiq benar dan orang yang mubtil batil, min tariqil istidlal dengan cara menunjukkan bukti, amrun mauhumun,
Wala yakunu dzalika illa bi ikhtisasil waliyyi, dan itu hanya terjadi pada seorang wali Allah. Bima la yujadu ma'al muftari, tidak mungkin terjadi pada orang yang muftari, firiyah, tukang bohong, tukang tipu, tukang dusta, fi da'wahu, dalam pernyataan-pernyataannya. Wa dzalikal amru huwal karamah, itulah yang dimaksud dengan karamah allati asyarna ilaiha, yang akan kita bahas ini. Itulah yang dimaksud dengan karamah yang kami sebutkan, kata Imam Al-Qushairi. Wala budda an takuna hadhil karamatu fi'lan naqidan lil 'adati fi ayyamit taklifi, dan karamah itu memang benar-benar suatu perbuatan yang tidak sama dengan adati, kebiasaan. Orang biasanya dari Makkah ke Madinah naik onta 8 hari 8 malam, naik bis 6 jam 7 jam. Tiba-tiba ada orang soleh sholat maghribnya di Makkah, sholat isya'nya di Madinah, berarti kan 45 menit. Itu apa itu? Itu fi'lan naqidan lil 'adah, perbuatan yang bertentangan dengan kebiasaan, tidak biasanya. Fi ayyamit taklif, pada hari-hari waktu-waktu dibebankan Allah Ta'ala hukum taklif, melaksanakan perintah menjauhi larangan. Zahiran ala mausufin bil wilayati, munculnya karamah itu kepada orang yang cukup syarat untuk menjadi wali Allah. Fi ma'na tasdiqihi fi halihi, sebagai bukti kebenarannya, kejujurannya, sebagai bukti bahwa pernyataannya itu adalah benar. Sebagaimana ada mukjizat pada Nabi untuk membuktikan bahwa pernyataannya saya Nabi itu adalah benar. Wa takallaman nasu fil farqi bainal karamati wa bainal mu'jizati min ahlil haqqi. Para ulama sudah membahas perbedaan antara karamah dan mukjizat bagi orang-orang yang benar. Fakanal imamu Abu Ishaq al-Asfaraini, Imam Abu Ishaq al-Asfaraini berkata, al-mu'jizatu dilalatu sidqil anbiya, mukjizat itu bukti benarnya para nabi. Nabi Musa alaihissalam bisa fa'idha hiya hayyatun tas'a, berubah tongkatnya menjadi ular. Idrib bi'asakal hajar fanfajarat min husnata asyrata aina, pukulkan tongkatmu maka memancar 12 mata air. Dipukulkannya ke Laut Merah, tiba-tiba sisi Laut Merah qattaulil azim, seperti bukit yang besar. Nabi Isa alaihissalam yubri'ul akmaha wal abrasa, menyembuhkan orang yang buta. Banyak yang bisa menyembuhkan orang buta. Lalu apa bedanya Nabi Isa? Nabi Isa bisa menyembuhkan orang buta waktu sejak lahir. Di zaman Nabi Isa itu ada orang yang bisa menyembuhkan buta. Bedanya apa? Mukhalifan naqidan lil 'adati, beda dengan yang biasa. Kalau Nabi Isa bisa menyembuhkan orang buta, apa bedanya dengan yang lain? Yang lain pun bisa. Bedanya kalau ada orang melek, habis itu dia kena sakit buta, itu yang disembuhkan zaman itu. Tapi Nabi Isa bisa menyembuhkan orang buta sejak lahir, bisa dibuatnya lek. Tapi ujung ayatnya coba tengok, yubri'ul akmaha wal abrasa biiznillah, dengan izin Allah. Artinya bukan dia Allah. Allah itu Allah, Isa itu Isa, bukan Isa itu Allah, bukan Allah itu masuk ke dalam Isa, bukan pula Isa itu bagian dari Allah. Wa yuhyil mauta, bisa menghidupkan orang mati biiznillah, dengan izin Allah, menunjukkan dia nabi. Wa dalilun nubuwati la yujadu ma'a ghairin nabiyyi, dalil nabi tidak ada pada selain nabi. Mukjizat tak ada pada manusia biasa. Kama annal aqlal muhkama lima kana dalilan li'alimin fi kaunihi aliman lam yujad mimman la yakunu aliman. Sebagaimana akal yang bijaksana, filosofia, akal yang cerdas merupakan bukti orang itu berilmu. Tidak ada pada orang yang tak berilmu. Sebagaimana mukjizat ada pada nabi, karamah ada para wali, akal yang bijaksana ada pada orang berilmu. Maka kalau tidak ada tidak orang berilmu, tak ada akal yang bijaksana, itu akal yang biasa saja. Al-awliya'u lahum karamatun, awliya itu punya karamah.
Syibhu ijabatid doa, seperti contoh karomahnya doanya terkabul, cepat terkabul doanya. Fa amma jinsun ma huwa mu'jizatul anbiya fala. Adapun karomah wali lalu kemudian menandingi mukjizat nabi, fala, itu tidak. Karena nabi ya nabi, wali ya wali. Ammal imamu Abu Bakar ibnu Fawraq, Imam Abu Bakar ibnu Fawraq berkata, al mu'jizatu dilalatus sidqi. Mukjizat itu adalah bukti kebenaran lil anbiya, bagi para nabi. Summa ini da'a sahibuha an-nubuwata. Kalau ada orang mengaku nabi, fal mu'jizatu tadullu ala sidqihi fi maqalatihi, maka mukjizat itulah menjadi bukti benar ucapannya. Wa in asyara sahibuha ilal wilayati, kalau ada orang yang dikatakan dia itu wali Allah, dallatil mu'jizatu ala sidqihi, maka bukti dia benar itu adalah adanya karomah. Fatusamma karomah, disebut dengan karomah. Wala tusamma mu'jizatan, tidak disebut mu'jizah. Wa in kanat min jinsil mu'jizat lil farqi. Wa in kanat min jinsil mu'jizat, walaupun seperti mukjizat. Misalnya ada wali, tiba-tiba wali itu melihat ada orang sakit buta, disembuhkannya. Apakah kita sebut wali itu punya mukjizat? Tidak. Nah, ini maksudnya. Wa in kanat min jinsil mu'jizati, walaupun jenisnya sama macam mukjizat, tapi dikatakan karomah untuk apa? Lil farqi, untuk membedakan mana nabi, mana wali, mana karomah, mana mukjizat. Wa kana rahimahullah yaqul minal farqi bainal mu'jizati wal karamat, di antara beda antara mukjizat dengan karamah, annal anbiya alaihimus salamu ma'muruna bi izhariha. Nabi-nabi itu disuruh Allah menunjukkan mukjizat. Musa pukulkan tongkatmu, mancar 12 mata air. Musa pukulkan tongkat ini, berubah menjadi ular. Wal waliyu yajibu alaihi sitruha wa ikhfa'uha. Sedangkan wali disuruh menutupi karomah dan menyembunyikannya. Jadi kalau ada orang pamer-pamer karomah, berarti wali setan. Karena wal waliyu yajibu alaihi sitruha wa ikhfa'uha, mesti ditutupi, mesti disembunyikan. Wan nabiyyu yadda'i dzalika. Nabi mengaku, aku ini nabi, inni Rasulullah, kata Nabi Muhammad SAW. Begitu juga ketika datang Bani Israel menuduh Maryam berzina dengan Yosef si tukang kayu. Makana abuki mara'a sawin, bapakmu bukan preman tengik. Wa makanat ummuki baghiya, makmu bukan wanita tunasusila. Mengapa kau bisa hamil tanpa suami, hai Maryam? Fa asyarat ilaih, lalu kemudian Maryam menunjuk anaknya, dia tak ngomong. Fa asyarat ilaih, ditunjuknya anaknya. Apa kata Isa waktu itu? Inni Rasulullah, inni Abdullah, aku ini hamba Allah. Atani alkitab, aku diberi alkitab. Lalu sebab itu disuruh menunjukkan mukjizat, disuruh mengaku. Sedangkan wali enggak, wali tak ngaku. Yang ngaku wali itu wali murid. Wal waliyu la yadda'iha, wali enggak ngaku punya karamah. Wala yuqta'u bi karamatihi li jawazi ayyakuna dzalika makran, dan wali tidak dapat memastikan itu karamah. La yuqta', tidak qat'i. Kenapa? Li jawazi ayyakuna dzalika makran, boleh jadi yang terjadi pada dirinya itu bukan karomah tapi makron, makar, tipuan. Sama bentuknya. Bagaimana cara membedakannya itu karomah dengan makar? Masuk kita ke dalam hutan. Di dalam hutan itu banyak pokok kayu dan burung-burung berkicau. Begitu sampai ke dalam hutan, hutan rindu sempadan, sampai ke dalam, tiba-tiba burung-burung dengan ikan-ikan di kolam itu dan pokok kayu itu mengucapkan salam.
Assalamu alayka ya abdas somad. Saya nggak yakin. Dengar sekali lagi, memang begitu juga. Assalamu alayka ya abdas somad. Kata pokok kayu dan burung-burung. Apakah itu dapat dipastikan karomah? Belum tentu. Bagaimana cara membedakannya? Kata Imam Saraj At-Tusi, kalau dalam hatimu ada rasa takut kepada Allah, berarti karomah. Tapi kalau dalam hatimu ada rasa bangga, akulah dia, berarti makar. Kau sedang tertipu. Beda sama mukjizat. Mukjizat qat'i, pasti disuruh Allah Ta'ala. Makanya hati-hati bagi orang yang melihat aneh-aneh lalu dikatakan karomah. Kalau dia karomah, waliullah. Kalau dia tertipu, wali setan. Wa qala auhadu fannihi fi waqtihi. Dia yang tunggal, dia yang alim. Al-Qadi Abu Bakar Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Innal mu'jizati takhtassu bil anbiya. Mukjizat itu hanya para nabi saja. Wal karamatu takunu lil awliya. Karamat itu pada wali. Kama takunu lil anbiya, sebagaimana mukjizat pada nabi, wala takunu lil awliya mukjizah. Maka wali pun punya karamah dan tak mungkin punya karamah dan tak mungkin punya mukjizat. Lianna min syartil mu'jizati, karena syarat mukjizat iqtiranu da'watin nubuwati biha. Syarat mukjizat sejalan dengan pernyataan nabi. Kalau dia ngaku nabi, berarti mukjizat. Wali tak boleh. Wal mu'jizatu lam takun mu'jizatan li'ainiha. Mukjizat itu bukanlah mukjizat karena bendanya, bukanlah mukjizat karena perbuatannya. Wa innama kanat mu'jizatan lihusuliha ala awsafin katsirah. Tapi dia mukjizat karena terjadinya itu disebabkan beberapa sifat. Famata ikhtalla syartun min tilka syara'id la takunu mu'jizah. Kalau syaratnya rusak, maka dia bukan mukjizat. Apa di antara syaratnya itu? Wa ahadu tilka syara'id. Dan salah satu dari syarat mukjizat itu adalah da'watun nubuwah, pengakuan orang yang punya keanehan itu bahwa dia nabi. Wal waliyu la yadda'in nubuwata. Sedangkan wali tidak boleh ngaku nabi. Falladhi yazharu alaihi la yakunu mu'jizah. Maka yang terjadi pada dirinya itu bukan mukjizat. Wa hadzal qaul, inilah pendapat na'tamiduhu yang kami pegang. Wa naqulu bihi yang kami sampaikan. Bal nadinu bihi yang kami yakini. Fa syaraitul mu'jizati, syarat-syarat mukjizat, kulluha semuanya, au aksaruha mayoritasnya, tujadu fil karamah, ada pada karamah. Syarat-syarat mukjizat itu ada pada karamah, mirip macam karamah, illa kecuali yang satu ini. Hadza syart al-wahidah, kecuali satu syarat ini. Apa itu? Pengakuan orangnya nabi. Wal karamatu fi'lu ma la muhalata. Karamah artinya melakukan suatu perbuatan yang tidak biasa, bisa dilakukan. Lianna makana qadiman lam yakun lahu ikhtisasun bi ahadin. Dan perbuatan itu muhdas. Perbuatan itu perbuatan yang baru. Lawan dari muhdas qadim. Qadim yang kekal, azali, tak berawal tak berakhir, itu Allah Ta'ala. Lianna makana qadiman, adapun amal yang perbuatan yang qadim, lam yakun lahu ikhtisasun bi ahadin. Itu bukan perbuatan manusia. Wa huwa naqidun lil adah. Wa tahsulu, karamah itu terjadi fi zamanit taklif, pada waktu taklif. Waktu taklif itu kapan? Sejak akil baligh sampai mati. Itu maksud waktu taklif. Anak kecil tidak taklif. Taklif artinya dibebani hukum. Wajib salat, wajib sampai mati. Sesudah mati tidak lagi. Wa tazharu ala abdin. Karamah itu muncul pada diri seorang hamba, takhsisan lahu, karena Allah mengkhususkan dia, membedakan dia dari orang awam. Wa tafdilan, karena Allah melebihkan dia.
Jadi kenapa Allah kasih dia karomah? Karena Allah mengkhususkan dia dari umum. Yang nonton bola tiketnya khusus, VVIP, itu karomah. Yang layar tancap enggak karomah, karena enggak khusus. Tafdilan, punya kelebihan. Wa qad tahsulu bi ikhtiyarihi wa du'aihi. Bisa juga terjadi karena usahanya dan doanya. Tapi sama-sama wa qad la tahsulu lahu. Bisa juga enggak terjadi. Wa qad takunu bi ghairi ikhtiyarihi fi ba'dil awqat. Bisa juga terjadi bukan karena kehendaknya. Dia jalan, tiba-tiba ketika dia jalan itu di atas jembatan, jembatan itu putus. Semua orang jatuh mati, dia selamat. Nah, itu dia nggak sadar. Waqad takunu bi ghairi ikhtiyari fi ba'dil awqat. Dia bukan karena kemauan dia. Walam yu'mar wali biddi'ail khalqi ila nafsihi. Wali tidak diperintahkan Allah untuk mengaku wali. Walau azhara syai'an min dzalika ala man yakunu ahlan lahul lajaza. Walau azhara syai'an min dzalika ala man yakunu ahlan lahu lajaza. Lam yu'mar wali, tidak diperintahkan si wali biddi'ail khalqi ila nafsihi, untuk mengaku menciptakan sesuatu pada dirinya. Jadi dia nggak ngaku ini saya, ini enggak. Dibalikannya kepada Allah. Walau azhara syai'an min dzalika ala man yakunu ahlan lahu lajaza. Seandainya boleh ngaku-ngaku begitu, berarti dia punya kemampuan. Enggak, dia tak ada punya kemampuan. Yang punya kemampuan itu Allah. Allah berikan pada dia. Waqtalafa ahlul haqqi fil wali. Para ulama berbeda pendapat tentang wali. Hal yajuzu an ya'lama annahu waliyun amla. Apakah wali itu boleh tahu bahwa dirinya wali atau enggak boleh? Wali itu tahu enggak kalau dirinya wali? Karena Imam Abu Bakar bin Fawraq berkata, la yajuz, tak boleh. Li'annahu yaslubuhul khawf wa yujibu lahul amn. Seorang wali nggak boleh tahu kalau dirinya wali. Karena kalau dia tahu dirinya wali, maka lepaslah dua dari dirinya. Pertama, takutnya hilang. Yang kedua, dia merasa aman. Nyantai aja bro, kita kan wali. Itu kata Imam Abu Bakar bin Fawraq. Jadi kalau menurut Imam Abu Bakar bin Fawraq, wali-wali itu pun dia tetap ada rasa takut, ada rasa cemas, ada rasa nggak aman, nggak tentram. Kenapa? Karena dia nggak tahu kalau diri dia wali. Beda sama Nabi. Kalau Nabi tahu dia Nabi. Wa kana al-Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq yaqulu ikhtilaf. Kata Imam Abu Ali Ad-Daqqaq yaqulu bijawazi, boleh. Jadi seorang wali itu boleh kalau dia tahu dirinya wali. Wa huwal ladzi nu'assiruhu wa naqulu bihi. Lalu kemudian Imam Al-Qusairi condongnya kemana? Imam Qusairi condong pada pendapat Imam Abu Ali Ad-Daqqaq. Ini guru dia paling dekat. Walaupun Imam Abu Bakar bin Fawraq guru dia juga, tapi selalu dia kutip Imam Abu Ali Ad-Daqqaq. Walaysa dzalika biwajibin fi jami'il awliya'i. Tapi itu enggak wajib pada semua wali-wali, hatta yakuna wa kullu waliyin ya'lam annahu wali wajiban. Tidaklah setiap wali itu wajib tahu bahwa dirinya wali. Nah, jadi tidak ada aturan setiap wali mesti tahu dirinya wali. Banyak juga wali yang tak tahu dirinya wali. Yang menyakit, yang memalukan itu enggak wali, ngaku wali, ngerasa wali. Ngerasa wali. Walakin akan tetapi yajuzu an ya'lama ba'duhum kama yajuzu an la ya'lamuhu ba'duhum. Sebagiannya tahu bahwa dia wali, sebagiannya lagi nggak tahu. Dia sangka dia manusia biasa, rupanya dia wali. Fa idza alima ba'duhum annahu waliyun kanat ma'rifatuhu tilka karamah. Seandainya ada wali tahu bahwa dirinya wali, pengetahuannya tentang dirinya itu karamah. Infirad biha, infarada biha. Seorang wali yang tahu bahwa dirinya wali karena diberitahu, maka itu karamah baginya. Ada wali yang nggak tahu bahwa dirinya wali. Jadi kalau kita baca dari yang sebelum-sebelumnya, ada wali tukang jualan di pasar,
ada wali tukang masak roti, ada wali. Jadi mereka dipilih Allah dan mereka biasa. Walaisa kullu karamatin liwaliyin yajibu an takuna tilka bi'ainiha li jami'il awliya. Suatu karamah terjadi pada diri seorang wali, maka tidak dapat dipastikan karamah seperti itu ada juga pada wali-wali yang lain. Bisa jadi wali ini punya karamah ini, tapi wali ini tidak. Ballau lam yakun lil wali karamah. Seandainya seorang wali tidak punya karamah zahirah yang jelas dan nyata alaihi fid dunya, lam yaqdah adamuha fi kaunihi waliyan. Itu tidak menurunkan levelnya dan tidak mencederai kewaliannya. Dari sejak awal sampai mudanya, sampai tuanya, sampai matinya, nggak pernah terjadi yang aneh-aneh dalam dirinya. Biasa aja. Aku nggak yakin tuh wali, kayaknya wali KW berapa ini. Enggak. La yaqdah fi kaunihi waliyan. Bi khilafil anbiya, beda sama nabi. Fa innahu yajibu an takuna lahum mu'jizat. Nabi itu wajib punya mukjizat. Li'anna nabiyya mab'utsun ilal khalqi. Karena Nabi diutus untuk makhluk. Nabi diutus untuk umatnya. Wa ila samuda akhahum salihah. Nabi Soleh diutus ke kaum Samud. Wa ila madyana akhahum syu'aiba. Nabi Syu'aib diutus ke Madian. Wa ila samuda wa ila adin akhahum huda. Nabi Hud diutus ke kaum Ad. Maka dia mesti ngaku di depan mereka, ya qaumi, wahai kaumku, inni Rasulullah, aku Rasul. Wali enggak begitu. Bikhilafil anbiya, beda dengan nabi. Li'anna nabiyya mab'utsun ilal khalqi fabin nasi hajatun ila ma'rifati sidqihi. Kalau dia diutus kepada manusia, manusia itu perlu tahu ini ngomongnya betul atau ngelantur. Sekarang banyak ngaku-ngaku nabi. Wala yu'rafu illa bil mu'jizah. Karena dia nggak bawa SK. Kalau PNS, apa bukti kau PNS? Ini SK saya. SK bapak kan udah di delete. Itu salah. Wala yu'rafu illa bil mu'jizah. Apa tanda kau polisi? Ini kartu saya TNI. Kalau enggak, saya TNI pakai seragam. Banyak jual seragam di jalan apa tuh. Begitu juga dengan Nabi. Wala yu'rafu illa bil mu'jizah. Nabi itu diketahui kan apa? Karena mukjizatnya itu. Wa bi'aksi zalika halul wali. Wali beda. Li'annahu laisa biwajibin 'alal khalqi. Karena wali tidak wajib diutus kepada makhluk. Wala 'alal wali aidan al-ilmu bi annahu wali. Dan wali tidak wajib untuk tahu bahwa dirinya wali. Nah, itu biar tahu perbedaan-perbedaan antara nabi dan wali. Wal 'asharatu minas sahabati. 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Saddaqur rasula fima akhbarahum bihi annahum min ahlil jannah. 10 sahabat nabi yang dijamin masuk surga itu percaya kepada Rasulullah tentang apa yang diberitahukan Rasulullah kepada mereka, bahwa mereka memang penghuni surga. Wa qaulu man qala la yajuzu zalik. Adapun pendapat yang mengatakan enggak boleh wali itu tahu bahwa dirinya wali, li'annahum yukhrijuhum minal khauf, bahwa itu akan mengeluarkan rasa takut di hati mereka. Fala ba'sa an yakhafu taghyiral aqibah. Enggak apa-apa. Fala ba'sa an yakhafu taghyiral aqibah. Walladzi yajidunahu fi qulubihim minal haibah wat ta'zim wal ijlal lil haqqi. Walaupun mereka sudah tahu dirinya wali, mereka tetap memuliakan Allah, tetap mengagungkan Allah, tetap ada rasa takut kepada Allah. Enggak mungkin sejak dia tahu wali lalu dia melecehkan Allah, dah. Dia tahu bahwa dia wali dan dia tetap memuliakan Allah, mengagungkan Allah. Yazidu wa yarbu ala katsirin minal khauf. Bahkan rasa takutnya itu terus bertambah, yarbu terus tumbuh rasa takut itu dalam hatinya. Wa alam annahu laisa lil wali musakanatun ilal karamah allati tazharu alaih. Seorang wali tidak pernah merasa tenang dengan karamah yang ada pada dirinya. Jadi kalau ada wali punya karamah, dihembusnya
api padam, ditunjuknya buah kolang-kaling jadi emas. Apakah itu menghilangkan rasa takut dari dalam hatinya? Tidak. Wala lahu mulahadzah. Dan dia tidak memperhatikan karomah itu. Dia nggak nyari-nyari, dia nggak minta-minta, dan dia Allah yang ngasih. Wa rubbama yakunu lahum fi zuhuri jinsiha quwwatu yaqinin. Boleh jadi munculnya karomah itu hanya untuk menguatkan keyakinan. Wa ziyadatu basiratin, dan menambah basirah pandangan batin, litahaqquqihim, untuk menguatkan keyakinan mereka anna dzalika fi'lullah, bahwa yang wujud itu adalah perbuatan Allah. Bagi kita melihat karomah wali itu seolah-olah wali itu hebat, tapi bagi diri wali itu menyadarkan dia bahwa itu perbuatan Allah terhadap diri dia, bukan perbuatan dia, bukan kehendak dia. Fa yastadilluna biha ala sihhati ma hum alaihi minal aqaid. Maka itulah yang dijadikan dalil akidah mereka itu benar. Karomah yang terjadi itu dijadikan sebagai bukti bahwa akidah mereka benar. Wabil jumlah, kesimpulannya, fal qawlu bijawazi zuhuriha alal awliyai wajibun. Boleh muncul karomah pada wali itu wajib. Wa alaihi jumhuru ahlil ma'rifah. Begitu menurut mayoritas ahli ma'rifah. Wali kasrati ma tawatara bi ajnasihal akhbar. Karena mutawatir berita-berita tentang karomah wali, wal hikayat, riwayat-riwayat, sorol ilmu bi kauniha wa zuhuriha alal awliya fil jumlah ilman qawiyan. Maka munculnya karomah para diri wali itu merupakan ilmu yang kuat. Intafa'an husyukuk, dengan ilmu yang kuat itu hilanglah keraguan-raguan. Wa man tawassata hadza ta'ifah wa tawatara alaihi hikayatuhum wa akhbaruhum lam tabqa lahu syubhah fi dzalika 'alal jumlah. Kalau sudah jelas mutawatir riwayat-riwayat tentang karomah wali-wali itu, maka tidak lagi ada keraguan. Wa min dalail hadhil jumlah, di antara buktinya nassul Quran fi qissati sahib Sulaiman. Teks dalam Quran tentang kisah salah satu dari tentara Nabi Sulaiman. Kata Nabi Sulaiman, inni lam aral hudhuda. Mana burung hudhud? Kenapa burung hudhud gak ikut upacara? Fatafaqadat tayr. Kalau sampai hudhud gak hadir, la azbahannahu, kusembelih burung hudhud ini. Tak lama datanglah burung hudhud. Kenapa kau lambat burung hudhud? Aku melihat ada istana megah yang dipimpin oleh seorang perempuan Ratu Sabah. Lalu kemudian dikirim Nabi Sulaiman lah surat. Coba bawa surat ini. Lalu kemudian Ratu Sabah pun menyerah. Aslamtu ma'a Sulaiman. Aku masuk Islam bersama Nabi Sulaiman. Lalu dia pun datanglah dari Sabah ke Palestina. Nabi Sulaiman mendapat berita bahwa Ratu Sabah datang. Maka Nabi Sulaiman mau membuat surprise kejutan. Siapa yang bisa membawa kursi kursi Balqis itu sebelum Balqis sampai? Saya misalnya mau bertamu nih ke rumah salah seorang jamaah. Jamaah ini mau ngasih surprise ke saya. Nah, mau ngasih surprise, mau di-pranknya saya. Jamaah ini mau ngasih surprise, apa surprise yang paling bagus? Kita kan selalu nonton ceramah Ustaz Somad kan, iya. Bisa tak kalian sebelum Ustaz itu sampai ke rumah saya, kita set ruang tamu ini macam dinding tempat dia ceramah. Bisa tak kita buat? Kita susun paling atas buku 33, buku 37, bisa. Jadi jam berapa nanti Ustaz datang? Ba'da zuhur lah. Sebelum itu disusun mereka ruang tamu. Pas macam ini. Begitu saya sampai, di mananya saya ini sekarang? Nabi Sulaiman mau buat gitu ke Balqis. Ditanyanya lah bala tentaranya, ya ayyuhal mala'u, hai pasukan bala tentara, ayyukum yatini bi'arsyiha qabla an ya'tuni muslimin.
Siapa di antara kalian yang bisa membawa kursi singgasana Balqis sebelum Balqis sampai ke istanaku? Nah, ini karomah, ini karomah. Apa kata dia? Ana atika bihi, ana atika bihi. Aku sanggup membawa kursi Balqis dari Sabak ke Palestina. Sabak, ini Sabak, ini Sabak, bukan Sabau. Sabau siap. Ana atika bihi, aku sanggup membawa kursi Balqis qabla an yartadda ilaika tarfuk, sebelum matamu berkedip Sulaiman, kursi Balqis sudah sampai ke sini. Siapa nama laki-laki itu? Asif bin Balkhiyah. Asif bin Balkhiyah. Walam yakun nabiyan, surah An-Naml 40. Walam yakun nabiyan. Asif bukan nabi. Siapa dia? Wali Allah. Wal athar, ada satu riwayat itu dari ayat Quran, sekarang dari athar. Jadi mereka semuanya dalilnya dari Quran sunnah, Quran sunnah. Mereka ahlus sunnah. Wal athar, riwayat an Amiril Mu'minin, dari Amirul Mu'minin Umar bin Khattab, sahih annahu qala ya sariyatal jabal, ya sariyatal jabal. Umar bin Khattab sedang khutbah di Madinah. Ya sariyatal jabal, hai pasukan tentara sembunyi ke balik bukit. Hai pasukan tentara sembunyi ke balik bukit. Jamaah di Madinah, apanya Umar nih? Kita kan sedang sholat di Madinah, kenapa pula sembunyi di balik bukit? Rupanya Umar sedang streaming. Umar sedang streaming. Waktu itu pasukan umat Islam sedang berada di Nahawan, perbatasan Persia dengan Irak. 1500 km dari Madinah, naik pesawat 1,5 jam. Umar bin Khattab nampaknya pasukan itu disingkapkan Allah hijab, terus nampak. Macam kita streaming sekarang lah, nampak. Cuman kita masih putus-putus. Dia nggak ada putusnya, langsung. Ya sariyatul jabal, sembunyi kalian. Umar melihat pasukan itu, dan pasukan itu pun ketika pulang cerita, kami selamat karena Umar nyuruh kami sembunyi di bukit. Fi hali khutbatihi yaumal jum'ah, waktu dia sedang khutbah Jum'ah. Wa tablighi sauti Umar ila sariyatin fi dzalikal waqti, sampai suara Umar ke pasukan perang di Nahawan waktu itu, hatta taharraza min makaminil adu, sehingga mereka selamat dari tipu muslihat musuh, minal jabal fitil kasa'ah, dari bukit pada pas jam waktu khutbah Jumat itu. Fa in qila, kalau ada orang yang berkata, kaifa yajuzu izharu hadhil karamatiz zaidah fil ma'ani, bagaimana mungkin muncul karamah dengan segala maknanya ala mu'jizatir rusul? Untuk apa lagi ada karamah sebagai tambahan? Mukjizat Nabi kan sudah cukup. Wa hal yajuzu tafdilu al awliya'i alal anbiya'i alaihimus salam, apakah boleh melebihkan wali daripada Nabi? Qila, jawabannya, hadhil karamatu lahiqatun bi mu'jizati nabiyina, semua karamah-karamah ini terangkum, tercakup ke dalam mukjizat Nabi Muhammad SAW. Lianna kullaman laisa bisadiqin fil islami la tazhar alaihil karamah, karena kalau ada orang yang tidak benar Islamnya, tak mungkin dia punya karamah. Itu jawabannya. Kalau ada hari ini orang yang punya karamah, itu termasuk mukjizat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena orang yang punya karamah hari ini pasti bersyahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kalau ada hari ini orang yang tidak bersyahadat, nampak seperti karamah pada dirinya, itu bukan karamah, tapi apa? Makruh. Makruh supermarket Pak Ustadz. Makruh. Tipu daya.